Hai guys, buat kalian yang sering nonton YouTube RBCB Manalo, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke guys, jangan lupa ya. See you. Hello guys, welcome to my channel Herbert CB Manalo. Apa kabarnya adik-adik semua? Ya, Abang Herbert harap adik-adik semua dalam keadaan kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oh ya, adik-adikku yang ganteng, yang cantik, yang manis, dan imut. Pada kesempatan kali ini Abang Herbert akan memberikan video yang sangat menarik. Tentu saja kamu akan tidak pernah bosan untuk menonton video Abang ini. Oh ya, adik-adik sekalian, jangan lupa dukung channel Abang ya. Klik like, share ke seluruh teman kamu di Indonesia, dan juga klik subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Abang Herbert yang cute ini. Oke ya guys, selamat menyaksikan. Ya baik. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang kelarutan dan KSP ya. Baik, apa sih kelarutan itu? Kelarutan itu adalah merupakan jumlah maksimal zat elektrolit yang dapat larut di dalam sejumlah volume larutan ya. Kelarutan itu adalah jumlah maksimal zat elektrolit yang dapat larut di dalam sejumlah volume larutan. Oke, jadi dapat kita katakan zat elektrolit yang dilarutkan itu adalah sebagai zat terlarut ya. Jadi dicampurkan dia dengan satu pelarut sehingga nanti akan diperoleh suatu larutan ya. Nah jadi kita lihat dari sekian banyak zat elektrolit yang dimasukkan ya, tentunya di sini zat elektrolit yang beruji padat ya, yang dicampurkan ke dalam suatu pelarut, itu seberapa banyak sih maksimalnya ya jumlah zat padat elektrolit yang bisa larut di dalam air itu, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan kelarutan. Jadi besarnya kelarutan itu bisa kita nyatakan dengan suatu persamaan ya, yaitu S itu adalah merupakan simbol daripada kelarutan. Solubility sama dengan mol dibagi dengan liter ya. Mol itu adalah merupakan banyaknya maksimal zat elektrolit yang dicampurkan ke dalam suatu larutan, dan liternya adalah volume larutan yang digunakan. Oke, baik. Nah dilihat dari banyaknya jumlah zat padat elektrolit yang dicampurkan ke dalam pelarut ya pada kelarutan tersebut, maka kelarutan dapat kita bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah kelarutan tidak jenuh. Jadi pada kondisi ini zat elektrolitnya larut ya di dalam pelarut karena jumlahnya sangat kecil ya, maka dia tidak jenuh. Kemudian yang kedua ini tepat jenuh. Ini adalah keadaan di mana zat elektrolit tepat akan mengendap. Artinya pada kondisi inilah jumlah maksimum ya, batas akhir ya, suatu zat padat elektrolit yang bisa dilarutkan di dalam air. Kalau dia berlebih maka nanti dia akan mengendap. Nah, jadi pada kondisi ini dikatakan dia sebagai nilai maksimumnya atau tepat jenuh. Nah yang ketiga itu adalah lewat jenuh. Apa itu lewat jenuh? Itu adalah merupakan suatu keadaan di mana zat elektrolit tidak dapat larut di dalam pelarut. Jadi pada kondisi ini jumlah zat elektrolit yang kita masukkan ke dalam pelarut itu berlebih ya. Jadi kan tadi pada keadaan sebelumnya kan dia berada pada keadaan tempat jenuh ya. Nah, pada keadaan tempat jenuh ini posisinya masih larut ya, tapi di sini nilainya sudah maksimum, tidak boleh lebih lagi, karena nanti kalau dia berlebih maka dia akan mengendap ya. Oke, nah jadi karena kita tambahkan lagi sampai berlebih, maka dia menjadi kelarutannya lewat jenuh, kira-kira seperti itu. Oke ya, paham ya adik sekalian ya. Nah jadi adik sekalian, pada kondisi batas maksimum ya, suatu zat elektrolit yang berwujud padat larut di dalam satu larutannya, itu nanti akan kita dapatkan suatu nilai KSP ya. Apa itu nilai KSP? Nilai KSP itu adalah merupakan hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada air ya, dalam larutan jenuh pada air. Oke, jadi kita misalkan larutan elektrolit sukar larut itu adalah AXB ya, di dalam air terioninisasi. Nah ini nanti akan terjadi satu reaksi kesetimbangan ya. Jadi AXB padat itu larut dalam air, dia akan terdisosiasi menghasilkan ion AY plus sebanyak X dan ion B X min sebanyak Y. Sudah.
Nah, jadi karena pada kondisi ini dia tepat jenuh ya. Ini posisinya masih dia dalam keadaan apa ya? Dapat kita katakan pada saat inilah maksimalnya ya, batas maksimal ya untuk menunjukkan bahwasanya zat padat ini dikatakan larut. Tapi kalau kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi zat padatnya ini ke dalam ke dalam larutannya, tentu akan mengakibatkan apa? Terjadi kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan. Ingat hukum kesetimbangan, jika pada salah satu ruas itu kita berikan pengaruh dengan cara menambahkan konsentrasi, maka dia akan bergeser ke arah yang tidak mengalami penambahan konsentrasi ya. Oke, baik. Sehingga persamaan KSP yang dihasilkan pada elektrolit ini adalah bagaimana? Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi ya. KSP itu kan hasil kali konsentrasi ion dalam larutan jenuh ya. Jadi ini kita kalikan saja ya. Kita cari dulu konsentrasi ion-ion yang dihasilkan pada elektrolit tersebut, baru kita masukkan kemari ya kan. Maka didapatlah KSP sama dengan konsentrasi A ya, ion AY plus pangkat X dikali dengan konsentrasi ion BX plus dipangkatkan dengan Y. Oke ya, begitu ya adik sekalian. Baik, kita ambil contohnya seperti berikut. Diketahui kelarutan CaOH 2 kali dalam air adalah S mol per liter ya. Kelarutan CaOH 2 kali dalam air adalah S mol per liter. Maka KSP CaOH 2 kali adalah, oke baik. Jadi langkah pertama, karena KSP itu adalah merupakan hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuhnya, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi yang terjadi ya pada CaOH di dalam air. Dia akan terdisosiasi menghasilkan ion Ca2+ dan ion 2OH- ya. Nah, di dalam soal sudah diketahui bahwasanya katanya kelarutan CaOH 2 kali itu kan adalah sebanyak S ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa sih kelarutan ion-ion yang dihasilkannya. Nah, untuk menentukannya ini kita bisa gunakan prinsip stoichiometri reaksi ekuivalen dengan jumlah mol. Baik. Nah, jadi karena di sini perbandingan koefisien ion Ca2+ terhadap CaOH 2 kali itu adalah 1:1, sehingga banyaknya ion Ca2+ nya itu kelarutannya sebesar S ya. Sementara untuk ion OH- berapa kelarutannya? Karena di sini perbandingannya 2:1 terhadap CaOH 2 kali, sehingga kelarutan daripada OH-nya adalah sebanyak 2S. Oke, begitu. Nah, karena sudah kita dapat nih kelarutan ion-ion yang dihasilkan pada zat elektrolit padat ini, maka kita tinggal menentukan KSP-nya ya. Jadi KSP kan perkalian daripada ion-ion yang dihasilkannya. Jadi ada 2 ion yang dihasilkan, ini kita kalikan sehingga dibuatlah menjadi Ca2+ dikali dengan OH- pangkat 2 ya. Jadi paketkan dengan koefisien masing-masing ion yang dihasilkannya. Sudah. Jadi konsentrasi ion Ca2+ itu kan sama dengan S ya. Konsentrasi ion Ca2+ kan diketahui S. Ini sudah kita hitung tadi ya. Sementara konsentrasi ion H- itu adalah sebanyak 2S. Jadi ini kita pangkat 2 kan, terus kita kalikan, maka dapatlah KSP CaOH 2 kalinya adalah 4S pangkat 3. Kira-kira seperti itu. Bisa ya adik sekalian ya? Saya rasa bisa lah ya, dipahami. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya adalah bagaimana sih pengaruh ion sejenis itu terhadap kelarutan. Oke, baik, kita akan bahas di sini. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita perhatikan penjelasan berikutnya. Kita perhatikan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada AgCl dalam suatu pelarut ya. Jadi dia akan terdisosiasi AgCl-nya menjadi Ag+ ya, ion Ag+ dan ion Cl-. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan AgNO3, ini kita tambahkan AgNO3 ke dalam ini larutan ini, maka akan terbentuk endapan AgCl katanya. Oke, akan terbentuk endapan AgCl. Oke, kira-kira seperti ini dia gambarannya ya. Ini tadi pada keadaan awal ya, sebelum dia ditambahkan AgNO3 ya. Ini dari bisa lihat dia akan terdisosiasi menghasilkan ion Ag+ tambah Cl-. Tapi karena di sini kita tambahkan AgNO3 ke dalam larutan AgCl ini tadi, maka AgCl-nya akan menjadi bertambah. Itu dia ya. Kenapa? Karena pada kondisi ini ada penambahan ion sejenis ya di dalam AgCl, yaitu berasal dari ion Ag+-nya. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap kesetimbangan. Dia akan bergeser ke arah ruas yang
tidak mengalami penambahan. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan, dengan adanya penambahan ion sejenis itu akan menurunkan kelarutan ya, kelarutan daripada AgCl itu sendiri. Oke, baik. Nah ini dia. Jadi kelarutan AgCl-nya akan berkurang ya. Baik. Jadi keberadaan ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Makin banyak ion sejenis yang ada dalam larutan, maka kelarutannya akan makin kecil. Oke ya. Jadi kalau semakin banyak kelarutan ion sejenis kita campurkan ke dalam satu larutan ini elektrolit, itu akan mempengaruhi terhadap kelarutan yang dimiliki oleh zat elektrolit tersebut. Dia akan semakin berkurang. Oke, baik. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Oke, jadi di sini abang baca ya. Jika diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10, tentukan kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Saya ulang, jika diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10, tentukan kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Oke, baik, kita selesaikan. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu reaksi keseimbangan yang terjadi pada AgCl ya. Ini adalah merupakan merupakan spesies zat elektrolit dalam air ya. AgCl terurai menjadi Ag+ tambah Cl-. Jadi kita anggaplah kelarutan daripada AgCl itu adalah sebanyak S ya. Oke. Di dalam air dia akan terurai membentuk ion Ag+ sebanyak S dan ion Cl- sebanyak S. Karena ini semua 1:1. Ingat ya, kita gunakan konsep stoichiometri reaksi, bahwasanya koefisien itu ekuivalen dengan jumlah mol. Oke, jelas. Nah, selanjutnya kita masukkan ini AgNO3 yang akan dicampurkan ke dalam AgCl. Jadi kita bisa lihat ada berapa banyak katanya, ada sebanyak 0,1 molar ya kan. Nah, ketika dalam keadaan larutan ya, AgNO3 itu kan akan terreduksi ya di dalam larutannya menjadi Ag+ tambah Cl-, di mana masing-masing ion, kelarutan ion yang dihasilkan AgNO3, Ag+ dan Cl- itu adalah 0,1 molar ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya dalam sistem terdapat ion Cl- ya sama dengan S, sementara ion Ag+ itu adalah S tambah 0,1 ya. Ini ada bisa lihat di sini. Kan di sini AgNO3 yang dicampurkan ke dalam AgCl ya. AgNO3 yang dicampurkan ke dalam AgCl. Jadi di sini ada ion yang sama yang dimiliki oleh kedua larutan itu, yaitu adalah ion Ag+ sendiri. Sebelum dicampurkan ion Ag+-nya kan, ion Ag+-nya kan ada sebanyak S ya. Nah, ketika dimasukkan ini AgNO3 ke dalamnya, tentu ion Ag+-nya akan bertambah sebanyak S tambah 0,1 ya kan. Oke, baik, S tambah 0,1. Jadi biasanya sekalian zat yang ditambahkan ke dalam AgCl atau ke dalam ini tadi, ke dalam ialah AgCl ini tadi, itu jumlah daripada kelarutan ion Ag+ di AgCl itu lebih sedikit itu biasanya ya, dibandingkan dengan ini ya Ag+-nya ya, yang berasal dari AgNO3. Maka konsentrasi ion Ag+ dari AgCl dapat di-Ag-kan karena nilainya lebih kecil, sehingga konsentrasi ion Ag+ nya sama dengan 0,1 mol ya. Oke, nah untuk membuktikannya apakah memang ini benar lebih kecil, adik-adik bisa masukkan persamaan KSP ini, hubungkan dia dengan kelarutan, nanti kamu akan bisa dapat berapa ini, berapa kelarutan daripada ion Ag+. Ya, ini kan 1,6 kali 10 pangkat min 10, berarti ini kan KSP nya kan S pangkat 2 ya. Oke, S pangkat 2. Jadi akar kuadrat dari 1,6 kali 10 pangkat min 10 berapa? Itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 ya, min 5 ya maksud saya kan. Jadi kan lebih kecil dia dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan konsentrasi ion Ag+ yang ada di AgNO3. Sehingga dengan demikian, karena nilai konsentrasi ion Ag+ di dalam AgCl itu dia lebih dekat ke 0, maka konsentrasi ion Ag+ nya diabaikan. Sehingga konsentrasi Ag+ nya itu kita ambil dari konsentrasi AgNO3, itu sebesar 0,1 mol per liter. Oke, maka dengan demikian KSP AgCl yang diperoleh dari campuran dari penambahan AgNO3 ya ke dalam AgCl ini tadi, itu menjadi sama dengan konsentrasi Ag+ dikali dengan Cl-
Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 0,1 kali S ya, dimana S itu kita dapat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9. Oke, sehingga dengan demikian kelarutan AgCl di dalam AgNO3 0,1 molar adalah sebanyak 1,6 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya adik sekalian ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan apa yang terjadi. Ternyata setelah kita tambahkan AgNO3 ke dalam AgCl, kelarutan AgCl-nya akan menjadi berkurang. Nah, itu dia, menjadi berkurang kelarutan AgCl-nya akibat adanya penambahan ion sejenis. Jadi dia akan bergeser ke reaktan, itu ke AgCl yang padat ya. Jadi dengan demikian kelarutan AgCl-nya akan berkurang ya. Kalau tadinya sebesar berapa? Yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 9. Jadi dia semakin kecil. Oke ya, karena dipengaruhi oleh penambahan ion sejenis tadi. Oke, baik, saya rasa adik-adik sudah paham itu ya. Baik, sekarang kita lanjut kembali. Nah, bagaimanakah hubungan antara KSP dengan pengendapan ya? Bagaimanakah hubungan KSP dengan pengendapan? Jadi ini maksudnya begini deh. KSP itu kan adalah merupakan nilai ya, konstanta hasil kali kelarutan suatu zat elektrolit padat di dalam air. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya suatu zat padat elektrolit yang kita peroleh itu dihasilkan dari campuran dua buah zat. Nah, apakah hasil campurannya itu akan mengendap ya, tidak mengendap, atau tepat mengendap ya? Jadi dapat kita ulang kembali, apakah hasil campuran diperoleh dari dua buah zat tadi terhadap zat elektrolit tersebut dia akan membentuk tidak jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Oke, nah supaya gampang, saya rasa langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya adik sekalian. Nanti kamu akan bisa paham ya bagaimana maksudnya ini. Oke, kita misalkan begini contohnya. Jika dalam suatu bejana terdapat campuran antara 500 ml PbNO3 dua kali dengan konsentrasi 10 pangkat min 3 molar dan 1 liter NaI 10 pangkat min 2 molar. Dan bila KSP PbI2 adalah 6 kali 10 pangkat min 9, tentukan apakah dalam campuran tersebut terbentuk endapan PbI2 atau tidak. Oke, jadi begitu dia ya. Nah, jadi kan di sini sudah diketahui KSP PbI2 dalam air itu kan ini 6 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi ceritanya PbI2 ya, ini akan dibuat dari mana? Dari reaksi yang terjadi antara PbNO3 dua kali dengan NaI. Nah, dengan konsentrasi yang sudah ditentukan. Nah, ketika ini dicampurkan, bagaimanakah PbI2 yang dihasilkan? Apakah dia mengendap atau tidak gitu ya? Oke, baik. Jadi konsepnya, karena ini mau membandingkan hasil KSP terhadap nilai campuran yang diperoleh dari dua buah zat, maka pertama sekali kita tentukan dulu deh berapa konsentrasi ion-ion yang terdapat di dalam PbI2 di campuran dua buah zat ini ya. Oke, baik, itu dia. Jadi kita tentukan dulu. Di sini sudah abang buat ya penyelesaiannya ya. Jadi mol PbNO3 dua kali, ingat untuk mencari mol itu kan volume dikali dengan konsentrasi ya. Nah, jadi 500 ml PbNO3 ya kan, dikali dia dengan konsentrasi PbNO3 itu 10 pangkat min 3. Ini dapatnya 0,5 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Oke, maka dapatlah 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Oke, maka dengan demikian jumlah mol Pb2 plusnya itu sama dengan apa? Sama dengan mol PbNO3 dua kali. Ini kalau kita ionisasikan itu ekuivalen ya koefisiennya, sehingga nilainya sama ya, molnya sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Bagaimana dengan mol imin pada NaI? Kita tentukan dulu ya, jumlah mol NaI nya berapa, kita kalikan volumenya dengan konsentrasi NaI nya. Jadi didapatlah volume NaI nya adalah 1 liter, konsentrasi NaI nya adalah 10 pangkat min 2, sehingga didapatlah jumlah mol NaI sama dengan 0,01 mol ya. Sudah. Maka dengan demikian jumlah mol iminnya
itu sama dengan mol NaI. Jadi ini kenapa ini sama, ini bisa kita lihat dari reaksi ionisasi yang dihasilkan NaI ya. Ternyata koefisiennya ekuivalen dengan NaI, sehingga nilai molnya adalah sama dengan 0,01 mol. Oke, jelas ya. Nah, jadi karena sudah kita dapat nih Pb12 dan iminnya, selanjutnya bagaimana? Kita tentukanlah konsentrasinya ya. Nah, kita tentukan dulu konsentrasinya. Kita bagilah jumlah mol masing-masing ion yang diperoleh ya, yaitu Pb12 dengan iminnya terhadap apa? Volumenya. Volumenya keseluruhan berapa? 500 tambah 1 liter ya. Oke, jadi ini 1,5 liter ya. Kan 500 ml itu kan 0,5. Jadi 1,5 liter. Jadi untuk Pb12 nya 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dia dengan 1,5, maka didapatlah konsentrasi Pb12 nya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 4 molar. Sementara konsentrasi imin itu sama dengan berapa? Ya udah, kita bagikan aja mol per volume ya. Oke, 0,01 dibagi dia dengan 1,5 liter, maka didapatlah konsentrasi iminnya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Nah, karena sudah kita dapat, kita akan memperoleh suatu nilai QSP. QSP ini adalah merupakan apa ya, koefisien ya, solubility produk ya, yaitu hasil perkalian produk yang diperoleh dari campuran dua buah zat ya di dalam zat elektrolit itu sendiri. Oke, jadi kita masukkan konsentrasi Pb12 dikali dengan konsentrasi imin ya, pangkat 2. Jadi sebenarnya ini sama ya, persamaan QSP ini sama dengan KSP, cuman bedanya kalau QSP itu kan adalah merupakan nilai yang diperoleh dari campuran dua buah zat sehingga diperoleh zat elektrolit, sementara KSP itu adalah merupakan apa? Nilai hasil kali perkalian ion-ion zat elektrolit dalam air ya, itu bedanya. Oke, baik. Nah, jadi kita masukkan ya kan adik sekalian, konsentrasi Pb12 nya dikali iminnya itu tadi kan 3,33 ya kali 10 pangkat min 4 dikali dengan konsentrasi iminnya itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 ya, ini koefisiennya ya. Koefisiennya, sehingga diperolehlah nilai QSP nya sama dengan 1,48 kali 10 pangkat min 8. Karena QSP nya lebih besar daripada KSP, maka dalam campurannya itu mengendap ya, akan terbentuk endapan PbI2. Oke. Nah, di sini abang buat ya catatannya supaya adik-adik bisa memahami konsep bagaimana sih kok bisa dua buah zat yang dicampurkan di dalam pembentukan zat elektrolit itu kok bisa mengendap dia dibandingkan dengan KSP-nya. Di sini sudah ada catatan kecilnya supaya adik-adik bisa pelajari ya. Jika KSP-nya lebih kecil daripada KSP-nya, maka hasilnya itu membentuk larutan yang tak jenuh. Tapi kalau QSP-nya sama dengan KSP-nya, maka dapat kita katakan pada kondisi tersebut larutannya tepat jenuh. Dia belum mengendap ya, tepat akan mengendap itu maksudnya. Kemudian jika QSP-nya lebih besar daripada KSP-nya, ini sudah jelas larutannya jenuh ya, atau larutannya lewat jenuh. Jadi pada kondisi ini jumlah ion-ion yang dihasilkannya lebih besar ya dibandingkan dengan apa, jumlah ion-ion daripada KSP-nya, seperti itu. Oke, jelas saja sekalian. Baik, jadi abang rasa demikianlah pemaparan materi persiapan kalian menghadapi ujian PTS yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Besar harapan abang dengan adanya pemaparan video singkat ini, adik-adik bisa memahaminya dan bisa mengikuti ujian PTS-nya dengan hasil yang sempurna sesuai dengan harapan kita. Tetap semangat dan tetap ulangi kembali ya, harus diulang-ulang kembali video abang ini supaya semakin paham kamu terhadap konsep yang saya berikan. Bukan dihafal tapi dipahami, karena beda pengertian dihafal dengan dipahami. Kalau dihafal hanya sesaat saja, tapi kalau sudah kita paham konsepnya, maka bagaimanapun nanti model soal yang akan diberikan, kita sudah ketahui bagaimana trik untuk menyelesaikan soalnya berdasarkan konsep yang sudah kita paham. Kira-kira seperti itu ya sekalian. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, tetap
saya minta kepada adik sekalian untuk dukung channel abang supaya semakin berkembang dengan cara memberikan like dan membagikan video abang ini ke teman-teman kamu se-Indonesia, dan juga bagi kamu yang belum memberikan subscribe, mohon di subscribe, dan supaya kamu nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari abang, tentu saja video-video yang menarik yang bisa menambah pengetahuan kamu di dalam pembelajaran kimia ini. Ya, silakan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya buat adik-adik yang hebat. Bravo buat kamu. I am chemistry with you. Dadah.